Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan serangkaian tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis Android tanpa coding, di mana kali ini kita menggunakan basis iSpring Suite 8 dan juga nanti filenya ini akan kita jadikan aplikasi Android dengan bantuan software website to APK Builder Pro. Nah, setelah kemarin kita membuat template aplikasi Androidnya melalui slide PowerPoint, sekarang kita akan latihan untuk membuat soal evaluasinya, di mana soal evaluasinya ini tuh kita gunakan dengan iSpring Pro. Jadi langsung saja kita ke slide bagian evaluasi. Nah, ini kita persepsikan saja saya sudah membuat template-nya, dan ini adalah salah satu template di bagian evaluasi. Selanjutnya kita klik toolbar iSpring Suite 8. Nah, di sini kan ada pilihan-pilihan banyak. Kalau mau membuat soal evaluasi, kita klik tulis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik create quiz. Nah, ini tampilannya untuk create quiz itu. Di sini ada dua opsi. Pertama, kita bisa membuat mulai dari awal, atau kalau mungkin sebelumnya kita sudah pernah membuat soal, kita bisa melakukan import question. Jadi import question ini adalah kita memasukkan soal evaluasi yang dulu pernah kita buat. Akan tetapi syaratnya soal evaluasi yang pernah kita buat dulu itu harus sudah di iSpring Suite 8 atau di iSpring 6 atau mungkin iSpring 9, pokoknya di iSpring seperti itu. Nah, pertama di sini kita persepsikan saja kita masih baru akan membuat soalnya. Pertama, karena peserta didik kita adalah sekolahnya bahasa Indonesia, untuk tampilan awalnya ini mending di bahasa Indonesia kan saja. Nah, display slide di sini misal kita tulis selamat datang di evaluasi, misal mata pelajaran apa, misal mapel IPS gitu ya, ini misal saja, kasih tanda smile gak apa-apa. Kemudian untuk deskripsinya juga bahasa Indonesia kan, klik start quiz. Klik start quiz untuk memulai. Klik tombol start quiz untuk memulai. Nah, mungkin bisa seperti itu. Selanjutnya kita mulai buat soal. Caranya kita klik create question. Misal soal pertama true false. Nah, terus ini misal soalnya ibu kota Banten adalah Tangerang. Kan salah ya, ibu kota Banten adalah Serang. Maka di sini pilihan jawabannya false, seperti itu. Nah, selain itu di iSpring ini selain soal dalam bentuk teks, kita juga bisa menambahkan soal itu gambar. Semisal ya, ini semisal saja saya contohkan. Kita klik gambarnya. Nah, mungkin gambar ini tuh cocok ya kalau untuk orang-orang mungkin mata pelajaran bahasa Inggris, misal ada gambar, terus bahasa Inggrisnya ini gambar tersebut apa, misal seperti itu. Nah, ini contoh, misal saya mau cari gambar misal ini misal gambarnya. Nah, nanti akan muncul termasuk di jawaban ini, nanti juga bisa diklik gambar. Caranya sama kayak tadi, klik aja nanti bisa muncul gambar. Begitupun dengan audio.
kita bisa memasukkan audio. Misal di sini saya cari audionya. Nah, ini cocok mungkin untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang ada listeningnya. Termasuk juga ada video, cuman di sini videonya saya tuh tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena nanti ukuran aplikasinya itu akan sangat besar. Seperti itu. Jadi bisa dihindari saja untuk videonya. Nah, kemudian untuk poin ini bisa dihilangkan centangnya. Jadi ya untuk skor by question per soal itu dapat berapa. Nah, misal ya ini 10 aja gitu ya. Nah, attempts ini maksudnya berapa kali kesempatan peserta didik itu bisa mengerjakan soal. Semisal jawab pertama mereka salah, kalau misal di sini kita tulis 2, berarti mereka masih punya kesempatan 1 kali lagi. Tapi kalau saya menyarankan mending dibuat 1 kali kesempatan saja. Seperti kalau peserta didik mengerjakan soal di kelas, seperti itu. Dan untuk limit time mending nggak usah per soal, nanti langsung kita setting di keseluruhan soal evaluasi, seperti itu. Kemudian selain true false, kita bisa membuat soal multiple choice. Kita klik create question, terus kita klik multiple choice, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan soalnya ibu kota provinsi Jawa Timur adalah, misal alternatif pertama atau jawaban pertama misal Semarang, kedua misal Bandung, ketiga misal Bekasi. Nah, kan biasanya jawabannya 5 ya, maka dari itu kita tambah plus. Misal Surabaya, tambah lagi misal Yogyakarta. Nah, jawabannya benar kan ibu kota provinsi Jawa Timur Surabaya. Jadi untuk jawabannya benar ini kita dot atau kita kasih tanda seperti ini. Nah, kita klik. Untuk use the found optionnya kita samakan. Misal kalau benar dapat 10. Seperti itu. Kemudian untuk ini juga kalau mau nambah gambar silahkan, caranya seperti tadi, tapi saya enggak. Selanjutnya misal multiple response. Nah, multiple response ini soalnya itu nanti ada 5 opsi jawaban, tapi peserta didik disuruh cuma milih 3, misal seperti itu. Misal pertanyaannya seperti ini. Kota-kota berikut ada di Provinsi Jawa Timur. Misal alternatif pertama Kediri, kedua Semarang, ketiga Serang, keempat Malang, dan Surabaya. Nah, kota-kota yang di Jawa Timur kan Kediri, terus Malang, dan juga Surabaya. Nah, ini langsung kita klik saja. Optionnya sama. Untuk feedback and branching nggak usah kita apa-apakan. Ini selanjutnya bisa juga type in ini, tapi saya tidak merekomendasikan ya, karena jawabannya itu jadinya terlalu singkat. Misal ibu kota provinsi Jawa Barat adalah, correct answer-nya ya udah cuman Bandung gitu. Dan kan kita nggak tahu kalau misal nanti peserta didik typo atau apa gitu. Jadi kalau saya menyarankan sih typingnya nggak usah, tapi kalaupun mau ya nggak apa-apa. Kemudian ada matching. Nah, matching ini mencocokkan. Soalnya misal pasangkanlah nama provinsi dan ibu kotanya. Nah, untuk jawabannya ini harus lurus. Ini jawabannya harus ini jawabannya harus ini jawabannya harus ini. Nah, nanti yang mengacak itu sudah sistem, jadi kita nggak perlu mengacaknya. Misal jawab
Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Nanti sistemnya udah mengajak sendiri seperti itu. Terus ada juga sequence. Nah, sequence ini soal yang mengurutkan. Urutkanlah angka di bawah ini mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk soal sequence ini itu cocok untuk mata pelajaran misal IPA atau mungkin maksudnya IPA yang mengurutkan lantai makanan, misal bisa seperti itu. Terus kalau untuk administrasi perkantoran atau OTKP misal langkah-langkah penggunaan apa, atau mungkin langkah-langkah urutan pengangkatan telepon dan lain-lain seperti itu. Lalu sini jawabannya mulai dari terkecil ke yang besar, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau mau nambah bisa. Nah, ini nanti yang mengajak adalah sistem seperti itu. Untuk soal sequence selanjutnya bisa, kalau numerik sepertinya tidak terlalu butuh. Fill in the blank bisa. Ini cocok mungkin kalau soal bahasa Inggris, mungkin kayak kalau kita tes IELTS atau TOEFL itu kan di bagian readingnya ada soal yang kosong gitu ya, kita suruh masukkan kata. Nah, untuk soal-soal yang lainnya menurut saya nggak recommended gitu, jadi cukup ini saja. Dan anggaplah soalnya ini 6 ya, coba kita hitung kalau, dan upayakan pokok hasilnya harus 100. Kalau tadi kan masing-masing soal 10, kalau misal 6 berarti kan nggak nyampe 100. Nah, misal akhirnya untuk true false ini misal banyak 20, pokoknya digabungnya harus 100. 20 tambah 20 jadi matematika. 40, 50, 60, 70, 80. Ini juga 20. Nah, udah 100. Anggaplah ini soalnya sudah selesai. Terus untuk resolve, nah ini juga bahasa Inggris saja, misal selamat, ini kalau nilainya di atas KKM, nilai kamu di atas KKM. Nah, misal di bawah KKM, misal kata-katanya mohon maaf, nilai kamu belum memenuhi KKM, tetap semangat. Misal bisa seperti itu. Untuk centang-centangnya ini biarkan seperti ini saja. Nah, begitu caranya. Terus misal mau import question, tinggal klik import question. Terus kita cari file SVF kita. Nah, misal bisa dicari di mana, nanti langsung tinggal open seperti itu. Nah, tapi di sini tidak saya contohkan karena saya nggak mau mengimport. Kemudian kita ke properties. Mungkin untuk laptop yang lain bisa cepat ya, tapi untuk laptop saya ini lumayan lama. Nah, quiz title-nya misal kita beri judul soal evaluasi IPS, misal seperti itu. Quiz size nggak usah karena nanti udah otomatis. Passing score ini KKM-nya. Nah, misal saya tulis 75 gitu.
untuk time limit misal juga angka kelas 30 menit gitu, nggak apa-apa disetting 30 menit atau disesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu dan rekan-rekan buat. Dan ininya sama saja seperti kita quiz taker info ask for quiz taker information. Kalau mau disetting silahkan, kalaupun enggak berarti centaknya tadi nggak usah dicentang. Nah misal di sini mau ditanya ya name, misal mandatory itu berarti harus gitu. Nah misal bisa kita seperti itu, terus termasuk email. Nah sudah, kemudian klik OK. Untuk navigation-nya samakan saja seperti ini. Quiz default ini juga samakan. Untuk provide feedback bisa ditulis saja seperti ini. Terus result. Nah untuk result ini bisa kita kirim ke email. Nah misal di sini soalnya saya kirim ke email saya punya email itu user.guru.ola@gmail.com. Nah nanti Bapak Ibu bisa ngirim emailnya, tapi saya menyarankan kalau bisa emailnya itu khusus untuk aplikasi ini, jadi jangan email institusi karena nanti takutnya spam seperti itu. Nah kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya sudah selesai, maka kita klik save and return to course. Kita klik dan kita tunggu. Kita tunggu, ini lagi proses. Beginilah tampilannya, dan karena tadi kita sudah buat template, maka putih-putihnya ini kita hapus. Caranya klik aja putih, klik delete, kemudian tandanya ini juga dihapus, kumis, karena kita kan udah buat tulisan evaluasi seperti itu ya. Terhapus. Nah sudah selesai. Nanti kita akan